Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Al-Fatihah kita baca dengan khusyuk. Khusyuk artinya fokus dan tawadhu, merendahkan hati, mengharapkan ridha Allah. Dengan berkatnya surah Al-Fatihah, pertama kita mohon agar Allah teguhkan iman Islam kita. Yang kedua, tentramkan jiwa kita, rumah tangga kita. Yang ketiga, negeri dan negara kita dijauhkan dari bala bencana, huru-hara, musibah dan wabah. Yang keempat, kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar Allah jadikan putra-putri kita soleh, solehah. Dan yang kelima, sekiranya ada di antara kita dan ahli keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang keenam, sesuai dengan malam ini adalah malam yang mulia, karena malam Jum'ah merupakan satu malam Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari. Jadi malam Jum'ah dan hari Jum'ah itu merupakan penghulunya hari-hari. Dalam satu minggu itu diketuai oleh hari Jum'ah. Karena hari Jum'ah diciptakan dunia fana ini. Hari Jum'ah diciptakannya Adam, hari Jum'ah dimasukkannya Adam dalam surga, hari Jum'ah juga dikeluarkan dari surga, hari Jum'ah juga Adam diturunkan ke planet bumi ini, hari Jum'ah juga Allah akan kiamatkan dunia fana ini. Jadi kalau waktu kecil-kecil saya dulu, kalau hari Jumat udah ketir-ketir, hati takut besok hari kiamat gitu ya. Maka dengan berkatnya surah Al-Fatihah juga kita kirimkan para arwah pendahulu kita, mak ayah kita atau arwah atau nenek kita yang telah mendahului kita dan ahli keluarga yang mendahului kita, kita doakan karena mereka menunggu-nunggu mana doa anakku, mana doa suamiku, mana doa istriku, mana doa cucu-cucuku. Maka pada malam hari ini dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar mereka yang sudah mendahului kita dijadikan kubur mereka taman dari taman-taman surga dan mereka dihimpun dengan para siddiqin, syuhada dan sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir alam semesta ini dan penyudah yang baik hanya untuk orang-orang yang takwa saja. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan, tidak ada perbalahan melainkan hanya kepada orang-orang yang zalim. Siapakah orang yang zalim itu? Takut kita sendiri karena kita tidak tahu, mungkin kita termasuk orang-orang yang zalim. Orang yang zalim yaitu orang yang menganiaya diri. Kalau toh kita menganiaya orang lain pun juga sama dengan dia menganiaya diri sendiri. Karena apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan semuanya akan kembali kepada kita masing-masing. Dalam hidup ini kita menanam. Apabila yang kita tanam itu kebaikan, juga kita akan menuai
kebaikan. Tapi sebaliknya, kita tanam yang baik, yang kita tanam keburukan, kejahatan, kemungkaran, maka cepat atau lambat pasti akan menuai keburukan, kejahatan dan kemungkaran itu. Maka kita pun juga mohon kepada Allah agar senantiasa kita dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bagaimana kabar semuanya, sehat ya? Kok makin surut aja jamaahnya kemana? Makin hilang kena Covid. Ya Allah. Ya. Jamaahnya makin hilang. Padahal kita juga akan kembali loh. Akan kembali, cepat atau lambat akan kembali. Dari Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Akan kembali. Sebelum kita kembali kepada Allah, kita pada saat ini kita masih diberi peluang, kesempatan, peluang emas. Karena hidup itu hanya dikira dengan 3 hari. Loh, 3 hari Ustaz? Iya, hari yang telah lalu tidak akan kembali lagi. Segala peristiwanya, segala hiruk pikuk yang terjadi pada hari semalam ataupun hari yang telah lalu tidak akan dapat kembali lagi, dan kita tidak dapat mengubah karena peristiwa ini sudah terjadi. Serahkanlah pada Allah, karena itu merupakan satu suratan takdir. Hari esok, yang kedua hari esok, belum tentu. Belum tentu, karena tidak ada jaminan seseorang boleh hidup sampai ke hari esok. Tak ada seorang pun yang boleh menjamin aku besok pagi masih hidup lagi, Ustaz. Siapa yang boleh? Tunjuk tangan, saya nak nampak, nak tengok. Berani mengatakan besok pagi ya saya masih hidup lagi. Boleh? Mana orangnya? Takut juga. Belum tentu, dan hanya meletakkan harapan saja. Harap-harap masih boleh lah Ustaz, harap-harap masih hidup. Ya, harapan belum tentu tercapai. Betul atau tidak? Kok meneng wae? Harapan belum tentu tercapai, karena yang akan terjadi bukan pilihan kita, bukan ketentuan kita, tapi ketentuan Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah illa an yasha Allahu Rabbul alamin. Kamu semuanya tidak akan menghendaki suatu melainkan Allah yang mentadbir alam semesta ini, yang maha berkehendak. Maka kita yakin dengan sifat Allah, yang sifat di antara sifat 20 itu Allah mempunyai sifat apa? Sifat apa? Satu saja dari 20 itu loh. Sifat apa? Udah tak ingat dah. Dulu belum hafal Ustaz, sekarang tak ingat. Sifat iradah. Wajib bagi Allah mempunyai sifat iradah. Itu sifat ya ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi Allah mempunyai sifat iradah. Dan sifat ma'nawiyahnya dari iradah apa? Siapa boleh jawab? Dapat hadiah malam ini, cabutan bertuah. Dapat apa? Sifat maknawiyah dari iradah muridan. Ya, muridan, Allah maha berkehendak. Ya. Jadi apa saja yang ada terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kepunyaan kita, milik kita pada malam hari ini, inilah hari kita, sekarang ini hari kita, ini yang ketiga. Dan yang ketiga ini sangat menentukan berhasil ataupun tidaknya, berjaya ataupun tidaknya untuk hari esok itu
kuncinya hari ini. Kuncinya ada terletak hari ini. Ibarat kita nak membuka gudang, kalau tak tahu kuncinya, sedangkan gudang itu di lock, tak kau tahu kuncinya boleh? Tak boleh. Gudang Allah ini banyak, khazanah Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Apa saja yang kita inginkan, apa saja yang kita nakkan, bagi Allah ada. Kita punya kehendak, akan tapi apabila kehendak kita tidak selari dengan kehendak Allah, kehendak kita hanya menjadi angan, hanya berangan. Allah, hawa ini hanya berangan aja. Berangan. Hanya berangan. Kalau bahasa Arab namanya amal. Bukan amal, amal buat kerja. Tapi amal. Ya. Amal itu hamzah mim lam. Kalau ain mim lam itu artinya bekerja, buat kerja, beramal. Tapi kalau amal itu cita-cita. Cita-cita yang tidak disesuaikan dengan keadaan. Dan dalam bahasa lain dikatakan tamanni. Harapan yang tidak sesuai dengan perbuatan. Ya. Maka yang namanya iman, laisal imanu bitamanni wala bitarajji walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amalu. Yang namanya iman itu apa? Iman yo iman tosa. Lah yo apa? Iman itu apa? Hah? Percaya, hanya percaya gitu aja. Iman itu, saya tak, pokok yang besar itu ada hantunya. Bisa dengan iman kepada Allah, dengan percaya. Kalau hanya percaya saja belum sampai kepada iman. Ketika ada seorang A'rabi itu Arab Badui, yang kerjanya dia hanya menggembala kambing jauh dari hiruk pikuk manusia. Ya, dia hanya berkawan dengan kambing, sehingga dia pun pakar di bidang perkambingan. Kambing suara mbe itu, ini kambing ini nak kawin, mbeknya itu nak kawin ke, atau mbeknya itu nak minum ke, mbeknya itu nak makan ke, mbeknya itu sakit, dia tahu boleh membezakan. Kalau kita yang tidak ada pakar perkambingan, ya mbek tak tahu membezakan mbeknya. Tapi orang yang pakar di bidang perkambingan itu dia tahu mbek, itu nak kawin. Pasal ada lagunya mbek, itu lain cerita. Lapar lah aku. Jadi dapat membezakan. Kalau kita tak dapat membezakan. Orang Arabi datang jauh dari pedalaman, tak pernah jumpa Nabi, sesekali lah jumpa Nabi. Pas itu dia mengatakan, ya Muhammad, kami beriman, ya, kami beriman. Betapa untungnya engkau, karena kami semuanya beriman. Kemudian turun tuh ayat, yang untung bukan Nabi. Ya, dan dia belum beriman, ya, dia belum beriman. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Kul, katakanlah, lam tu'minu, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami Islam. Masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku naik saksi bahasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku naik saksi bahasanya engkau ya Muhammad utusan Allah. Kami semua beriman, awak untung. Padahal keuntungan bukan pada Nabi. Keuntungannya pada diri sendiri karena beriman. Kamu jangan mengatakan beriman karena kamu belum beriman sebetulnya. Tapi katakanlah kami Islam. Apa bezanya Islam dengan iman? Tak tahu lagi. Islam itu apa? Iman itu apa? Islam lebih dulu ada sebelum iman, ataupun iman lebih dulu ada sebelum Islam?
Mana yang lebih dulu? Iman lebih dulu dari Islam ataupun Islam lebih dulu dari iman? Islam terlebih dulu. Ya, Islam. Islam itu artinya penyerahan diri secara totality kepada Allah Subhanahu wa taala. Serah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah pasrah, beres. Segalanya ditanggung oleh Allah. Pasrah, pasrah ya Allah, saya pasrah. Allahu Akbar. Ini pasrah. Segala bentuk kepasrahan dinyatakan dalam sholat, dalam ibadah, dalam terutama sholat. Karena kalau kita melafazkan Allahu Akbar, kenapa tangan kita angkat? Ya, tangan kita buka, jangan begini, Allahu Akbar. Kita buka, betul-betul buka dengan selapang-lapangnya, dengan seluas-luasnya, buka, pasrah, tunduk, tabik, taat, patuh, nurut. Allahu Akbar. Yang lain semua kecil. Kalau kita sudah memulakan kalimat takbir dan sudah disebut takbiratul ihram. Takbir itu membaca Allahu Akbar. Ihram artinya diharamkan. Ketika sudah kita mulakan menghadap diri kita kepada Allah, pasrah kepada Allah, yang namanya sholat, Allahu Akbar, diharamkan untuk mengingat yang lain dari selain Allah. Tapi kan kenyataannya kan lain. Allahu Akbar, kelapa sawit belum dicolok. Dah lebih 2 minggu dah. Banyak yang gugur. Ya. Jadi malah ingat yang lain. Padahal ihram artinya diharamkan. Jangan mengingat yang lain dari selain Allah. Karena engkau sudah mulakan dengan Allahu Akbar itu serah diri kepada Allah. Engkau Islam kepada Allah. Engkau tunduk kepada Allah. Engkau tabik kepada Allah. Ketika kita sudah melafazkan penyerahan diri kepada Allah, Allah Akbar, di situ sebetulnya kunci ketenangan jiwa. Maka tajuk malam ini, di manalah ketenangan jiwa? Orang semua mencari ketenangan. Yang hidup kat bandar raya dengan hiruk pikuknya setiap saat, setiap hari-hari kerja, berpusu-pusu dengan segala kesibukan, dengan segala aktivitinya. Bahkan kadang tak kenal waktu, siang malam, kerja. Nah, yang dicari apa? Nak cari ketenangan. Selagi saya masih kuat kerja. Nanti kalau di hari tua saya nak cari ketenangan. Ketenangannya di mana? Di kondominium. Nanti hidup di kondominium, kata kaya raya, duit banyak, dia boleh beli kondominium, ya, hidup di kondominium, siap dengan guardnya, nak masuk pun mesti ada lapor dengan guard menjaga pintu gerbangnya. Dah tak ada lagi risau apa semua kehilangan kah, kena rompak. Tapi adakah mereka ada jaminan yang hidup di kondo-kondo, yang hidup di rumah-rumah banglo siap dengan waden-waden yang menjaganya? Adakah mereka ketenangan? Sama sekali tak ada. Bahkan ramai orang yang hidup kaya raya sudah dijaga, siap dengan herder bulldog. Herder tahu? Bulldog tahu? Ya, bulldog, anjing yang wong. Ya, siapa yang tak kenal masuk aja udah siap anjing nak menerkamnya. Masih belum yakin lagi, di depan pintu gerbang tuh digambar kepala anjing menganga. Beware of dog. Tulis sih. Awas ada anjing galak. Ya. Tandanya orang yang penghuni kondo, penghuni villa, penghuni rumah mewah, penghuni rumah-rumah yang elit,
risau hatinya, tidak tentram jiwanya, ya, tidak tenang hidupnya. Terbukti dengan kenyataan, dengan realitinya. Sebagian mereka yang kaya raya, nanti kalau saya udah hari tua, saya nak habiskan dah bensin, saya nak habiskan, ya, hidup kat kampung, buat rumah yang mewah, hidup di kampung. Betapa ramai orang yang pindah dari bandar pergi ke kampung. Adakah juga didapati ketenangan? Tidak. Tidak ada jaminan. Lah terus ketenangan itu di mana? Ketenangan terjawab. Nak cari ketenangan tempatnya bukan di kondominium, bukan di tempat rumah-rumah yang mewah, bukan pada kehidupan yang serba glamour. Betapa ramai orang yang hidupnya serba glamour, seperti artis-artis Amerika, seperti John Lennon, seperti Michael Jackson, seperti siapa lagi? Artis-artis yang dipuji-puji oleh semua penggemar-penggemar, netizen semua, ya. Para penggemar memuji dia. Akan tetapi, where is happiness? Tak didapati ketenangan. Bahkan di antara mereka ada yang bunuh diri karena ingin mencari ketenangan di sebalik kenyataan ini, sebalik kehidupan yang nyata. Karena menurut anggapan dia, menurut kepercayaan dia, bahwasanya dunia beserta gemerlapnya dunia, glamournya dunia tidak dapat menjamin hidup tentram. Ternyata ramai, bahkan menurut kajian ahli psikologi Amerika pernah membuat satu kajian kehidupan orang-orang yang kaya, jutawan-jutawan, bilioner di Amerika, dibuat kajian. Mereka itu bahkan yang tidak sedikit mereka mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Ya. Kenapa? Menurut ini kajian mereka, karena otak mereka tidak pernah menyebut nama oh my God. Dia semuanya hanya disandarkan pada diri sendiri. Manusia dengan segala kelemahannya, manusia dengan segala kekurangannya, mesti sedar dan insyaf. Tapi betapa ramai manusia yang tidak sedar dan tidak insyaf, sehingga tidak pernah menyebut ya Allah, oh my God, ya Rabb, Allahumma, Allahu Akbar. Tak pernah kalimat itu terkeluar dari mulut dia. Dalam segala aktivitinya hari-hari, menghadapi dengan berbagai problem kehidupan, problematika kehidupan, hanya dihadapi dengan sendirinya, dengan diri sendiri, tanpa dia ada komunikasi, tidak tanpa ada satu hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kunci ketenangan ada pada diri sendiri, bukannya tempat jauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu ilallahi fahuwa sajid. Orang yang paling hampir dengan Allah yaitu ketika dia melakukan sujud. Sujud itu apa artinya? Sujud ya sujud toh Ustaz. Sujud itu kan ditundukkan kepala yang tadinya di atas ke bawah, sujud. Sujud dari kata-kata sajada. Sajada yasjudu sajdan wa masjadan fahuwa sajidun wa dzaka masjudun usjud la tasjud masjidun misjadun. Masjid artinya tempat untuk
bersujud. Ismul makan, isim makan. Isim apa tuh Ustaz? Isim gila, isim itu apa? Isim itu kalimat kata benda. Makan, makan bukan makan, mangan itu bukan. Makanun artinya tempat, makan. Dan misjad artinya alat. Alat untuk sujud. Sebetulnya kalau ini bukan sajadah. Orang kata ini sajadah. Kalau yang betul misjad, alat untuk sujud. Ya. Kalau masjid tempat untuk sujud. Ismul makan dan ismul alat. Bahasa Arab itu sebenarnya satu kalimat tuh jadi banyak. Yang ke kiri lain, yang ke bawah lain gitu. Yang ke kiri dari kata sajadah telah bersujud, yasjudu sedang sujud, sajadan sujudan, masjadan, ya. Masjid dan tempat bersujud, usjud sujudlah, la tasjud jangan bersujud, ya. Misjadun alat bersujud. Dulu waktu saya belajar kecil-kecil belajar ilmu sorof, sama ustadznya suruh tasrif, ayo tasrif sajadah. Sajadah yasjudu sajadan wa masjadan fahuwa sajidun. Sajidun orang yang bersujud. Wa dzaka masjudun orang yang disujudi itu masjudun. Yang disujudi siapa? Allah. Masjud. Nah kita sajid. Orang yang sebagai subjek melakukan sujud. Sujud kepada siapa? Masjud. Yang masjudnya siapa? Allah. Usjud sujudlah, la tasjud jangan bersujud. Masjadun, masjidun, masjidun tempat untuk bersujud. Misjadun alat untuk bersujud. Itu yang ke dari kanan ke bawah ke kiri, ya tak? Kalau kita nulis kan dari kiri ke kanan. Tubrukan dengan Arab, ya. Arab dari kiri ke kanan. Yang ke bawah lain lagi. Sajadah, sajadah, sajadu, sajadat, sajadata, sajadna, sajadta, sajatuma, sajatum, sajati, sajatuma, sajatuna, sajatu, sajatna. Loh kok apa tuh Ustaz gue? Bahasa Arab itu seperti itu. Sajadah telah bersujud seorang laki-laki. Sajadah telah bersujud dua orang laki-laki. Sajadu mereka para laki-laki telah bersujud. Ya, sajadat dia perempuan seorang perempuan telah bersujud. Sajadata dua orang perempuan telah bersujud. Sajadna mereka para perempuan telah bersujud. Ya. Sajati kamu perempuan telah bersujud. Sajatuma kamu perempuan berdua telah bersujud. Bahasa Arab tuh ini laki lain, perempuan lain. Kalau kita bahasa kita laki ya sujud, perempuan yang sujud, tua ya sujud, muda ya sujud, pondan ya sujud. Kalau perempuan, kalau ini bahasa Arab lain. Dua orang laki-laki lain, dua orang perempuan lain. Mereka laki-laki lain, mereka perempuan lain. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya aqrabu ma yakunul abdu illahi fahuwa sajid, orang yang paling dekat denganmu dengan Allah Subhanahu wa taala di antara kamu adalah orang yang sedang sujud. Kalau dekat dengan Allah, hidup itu tenang. Ya tak? Jadi kalau nak cari tenang, cari ketenangan itu tempatnya bukan di tempat peranginan, bukan dengan harta yang tempat tinggal yang megah, mewah. Bukan tempat yang sunyi di kuburan. Cari tempat nak cari ketenangan di tempat yang sunyi, tak kuburan. Tenang. Tak ada siapa yang musik itu. Dengan ada genderuwo lompat lari lintang pukang, ya.
Cari ketenangan itu adanya di masjid, tempat untuk bersujud itu loh. Lah kok jauh-jauh kemana-mana toh? Nak cari ketenangan itu, kata Rasul, orang yang hidup tenang adalah orang yang dekat dengan Allah. Lah orang yang dekat dengan Allah itu di mana dekatnya? Di masjid, tempat bersujud. Ya. Maka saat kita bersujud, terutama di masjid, disebutnya masjid tentu Baitullah, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa hafat alaihimul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Ada 4 jaminan. Tiadalah seseorang berhimpun di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Jadi tempat untuk bersujud ini, tempat untuk mencari ketenangan di sini. Setiap qaryah ada, setiap kampung ada tempatnya. Lah kok jauh-jauh nyari ke Pulau Tiuman? Ya tak dapatlah bro. Nyari ketenangan kok di tempat. Pergi ke Genting Highland, pergi ke mana lagi? Ke overseas yang banyak duit, pergi ke Hong Kong, pergi ke ini, pergi ke mana? Pergi ke ya tempat-tempat yang 7 wonder of the world. Pergi ke mana tuh? Yang termasuk 7 wonder, 7 keajaiban dunia, dia cari ketenangan. Ya, garanti tak akan dapat. Kenapa? Tak kena pada cara. Ketenangan di sini. Masjid, tempat untuk bersujud. Tempat untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Tempat kita tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Karena barang siapa berhimpun di rumah dari rumah-rumah Allah, membaca Al-Quran, membaca kalam-kalam Allah, Bismillahirrahmanirrahim, imam membaca, kita dengarkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu pahalanya sama dengan imam yang membaca. Kita makmum yang mendengarkan bacaan imam, itu pahalanya sama. Walaupun kita tak pernah membaca juga, kita cuma dalam hati, ataupun kita membacanya sir. Sedangkan lebih fokus pada mendengarkan bacaan imam. Ketika imam membaca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, kita hanya mengucapkan amin, gitu. Cuma amin, urun amin, tok, gitu loh. Tapi jangan ditambah tok pula. Hanya amin itu, hanya melafazkan amin itu, pahalanya sama dengan imam yang pertentangan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pahalanya sama dengan kita hanya amin tok. Hanya itu, pahalanya sama. Ya celuna kitab Allah, baca kalam-kalam Allah. Dan imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Haqqah Mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah kazzabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah fa amma Thamud fa uhliku bit-taghiyah wa amma 'Adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Kemudian sampai kepada
sampai kepada ayat yang mengisahkan tentang dahsyatnya neraka. Fa'amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tiba-tiba imamnya sebab. Kita pun makmum. Kenapa Pak nangis? Imam nangis, saya pun ikut nangis. Imam nangis karena menghayati, menghalusi apa yang dibaca itu. Kan kadang-kadang kita macam itu juga kan. Kak Makkah, imam nangis. Kita pun makmum. Kenapa Pak nangis? Makmum nangis, imam nangis. Imam nangis kan dia bawa dengan ayat itu menjelaskan barang siapa diberi catatan amalnya pada sebelah tangan kirinya maka dia menjerit ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai, celaka kami dengan keputusan ini, dengan ketentuan ini. Ma'aghna anni maliyah, hartaku sudah tak ada lagi gunanya. Aku sepanjang hayat mengumpulkan harta yang banyak, berjipun, berbilion, dah tak ada lagi gunanya, tak dapat menebus azab Allah. Halaka anni sultaniyah, binasalah kerajaanku. Ya, yang mempunyai kerajaan besar, yang mempunyai satu kekuatan, dia sebagai raja, dia sebagai sultan, dia sebagai pemimpin yang dikagumi, yang disegani oleh rakyat. Halaka anni sultaniyah. Belum ayat itu nih. Khudhuhu fawulluh. Allah menyuruh kepada malaikat Zabaniyah yang bengis-bengis dengan membawa rantai yang membara dari api neraka yang panjangnya rantai itu 70 hasta. Dililitkan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Khudhuhu fawullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Imam Haramain kalau membaca ayat ini pasti dia menangis. Jamaah yang tak tahu menahu ini ikut nangis juga. Ya. Rantai dia dengan rantai dari api neraka yang panjangnya 70 hasta itu, campakkan mereka, lemparkan mereka ke dalam api neraka. Karena waktu hidup di dunia tidak beriman. Terus di mana ketenangan sekarang? Di dunia sudahlah tak boleh tenang. Di akhirat jangankan nak dapatkan ketenangan. Neraka. Ya. Kalau nak cari ketenangan hari ini, jangan hari esok, jangan kita tangguhkan nanti sajalah aku nak sholat, nanti saja, jangan. Hari ini milik kita, hari ini, sekarang ini. Jangan ditangguh-tangguh. Ya. Semua orang nak cari ketenangan, tapi berapa ramai orang yang cari ketenangan tapi tak kena pada cara. Akhirnya bukan ketenangan yang dicari, yang didapat. Tapi rungsing, risau, jiwanya tak tentram. Belum lagi dilanda berbagai penyakit. Tidak hanya penyakit rohaniah, melibatkan penyakit jasmaniah. Sakitnya rohaniah akan berdampak kepada sakit jasmaniah. Tapi tidak sebaliknya. Sakitnya jasmaniah tidak berdampak kepada sakit rohaniah.
Apa kurangnya Nabi Ayub? Nabi Ayub, Masya Allah, diuji oleh Allah dengan berbagai penyakit yang tidak pernah ditimpakan kepada makhluknya di dunia. Nabi Ayub. Kalau orang-orang tua-tua dulu ada satu pujian, sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang seribu sayang, orang sakit tidak sembahyang. Manalah sakit dengan Nabi Ayub juga sembahyang. Manalah sakit dengan Nabi Ayub juga sembahyang. Nabi Ayub tak pernah tinggalkan ibadah kepada Allah. Padahal tidak ada manusia yang lebih menderita dari Nabi Ayub. Bayangkan, itu sumpahnya iblis. Ketika iblis jealous, Nabi Ayub ini sentiasa dipuji-puji oleh penduduk langit. Ya, namanya harum, sebagaimana orang yang ahlul masjid, orang yang mendatangi rumah dari rumah-rumah Allah. Wa dzakarallahu fiman indah. Allah akan menyebut penduduk langit akan menyebut-nyebut dengan harumnya nama si fulan itu loh si fulan, ya, itu loh imam tuh, ya, di sana. Iya memang betul, para malaikat penduduk langit sana kenal dengan dia, sebut. Termasuk Nabi Ayub ini tadi. Ini jaminan orang-orang yang ahli masjid itu. Kan ada 4 tadi disebutkan. Pertama, para malaikat sentiasa mendekati dia, serono mendampingi dia. Malaikat-malaikat rahmat, malaikat yang membawa rahmat. Ya Allah, ampunilah dosa dia. Ya Allah, perkenankanlah permohonan dia. Ya Allah, sampaikanlah hajat dia. Doa para malaikat. Wa nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, diberikan ketentraman jiwa. Ya, ketentraman jiwa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala wasiyatuhum rahmah, dilimpahi kasih sayang Allah. Dan yang keempat, wa dzakarallahu fiman indah, disebut-sebut namanya harum di sisi penduduk langit sana, di sisi para malaikat. Yang para malaikat tak pernah menderhaka Allah, sentiasa taat patuh pada Allah. Jadi nama kita membumbung tinggi kalau ahlul masjid. Nabi Ayub saja disebut-sebut ini Ayub, Masya Allah, luar biasa. Akhirnya iblis jealous. Ya Allah, dapat iblis. Ya, sibuk-sibuk ada apa? Ya, iblis ada orang namanya harum disebut-sebut, dia tak suka. Ayub ini dia ahli ibadah kepadamu karena engkau limpahi harta kekayaan yang melimpah. Coba kalau engkau bagi dia miskin, pasti dia tak akan ibadah kepadamu. Tidak, wahai iblis. Dia memang termasuk hambaku yang ahli ibadah, ahli zikir. Maka aku limpahi ketenangan jiwa, jiwanya tenang. Aku tak percaya. Nah, iblis namanya dia. Tak percaya. Aku tak percaya lah. Aku nak buktikan. Baik, buktikan. Akhirnya, ya, dalam waktu singkat, ternak-ternak mulai dari mulai kebun-kebun dulu, kebun-kebun kurma dia yang entah berapa ekar, berapa ratus ekar, berapa ribu ekar kebun kurma. Dalam waktu semalaman suntuk dia hangus terbakar. Sehingga pagi-pagi tinggal kobong kabeh, tinggal langes arang semua. Tapi apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah, saya sudah tidak menyibukkan lagi mengingat kebun-kebun kurma, kebun anggur itu semua kebun kurma semua. Karena semua sudah diambil oleh Allah yang Maha Empunya. Saya tak punya apa-apa, ini hanya titipan. Jadi kalau ini hanya titipan saja, orang menitipkan barangan kepada kita, kemudian diambil kepada yang empunya, kita sedih tak?
Sedih tak? Ya tak sedih, dia punya diambil ya. Ya alhamdulillah ya, kita sudah lapang lagi tak menjaga barangan dia. Nah, makin lapang. Nabi Ayub dia alhamdulillah, makin syukur barang. Lepas itu iblis makin geram lagi. Itu ternaknya masih ada lah itu. Ternak mulai dari ternak nih unta, kuda, lembu, nih kambing semua. Semua dimatikan dalam sekelip mata. Jadi bangkai semua. Itu ya pergi ke Reban, semuanya udah habis mati bergelimpangan. Kemudian Nabi Ayub sikit pun tidak nyesal. Alhamdulillah, ternak-ternakku pun sudah tak ada lagi. Sudah diambil sama yang empunya. Ya. Kita merasa sedih ini karena kita merasa yang empunya. Jadi itu yang susahnya di situ. Kalau kehilangan sedih, pasal apa? Kita merasa punya. Tapi kalau kita merasakan ini semuanya hanya titipan dari Allah. Tengok Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi. Ini semuanya hanya anugerah dari Tuhanmu. Tuhanku, liyabluwani, untuk menguji daku, untuk mencoba daku, untuk mencabar daku. Ashkur am akfur, sama ada aku termasuk orang yang syukur nikmat atau sebaliknya kufur nikmat. Nabi Sulaiman kaya raya, tapi sedikit pun hatinya tidak melekat pada harta, kedudukan, jabatan, pangkat. Silakan. Jadi singkatnya kisah, Nabi Ayub ini tadi menderita. Semua peternakannya habis jadi bangkai semua dalam waktu yang singkat. Tetap Nabi Ayub sabar. Alhamdulillah, engkau semuanya sudah ambil ya Allah. Kata kepada anak-anak perempuan yang lawa-lawa, yang diharapkan kelak untuk sebagai tempat untuk apa itu, bernaung di hari tua, dalam waktu yang bersamaan meninggal semua. Tinggal hanya 2 orang, dia dengan Siti Rahmah, Ayub dengan Siti Rahmah, istri dia. Tapi tetap juga masih taat, makin khusyuk, makin dekat dengan Allah. Hidupnya malah makin tenang beribadah kepada Allah. Iblis makin geram dia. Ini Ayub nih, geram aku. Akhirnya dia pun macam mana caranya nak memperdaya Ayub nih. Akhirnya pun cari penyakit semua dikumpulkan. Termasuk COVID-19 pun dikumpulkan. Wadah korek ke alam semesta ini. Semua dikorek. Please cari COVID ya. Cari, kumpulkan. Dimasukkan gitu, timpakan semua kepada Ayub. Biur, apapun penyakit yang melanda dunia ini semua dirasakan oleh Ayub. Sehingga dalam kisahnya sampai Nabi Ayub itu semua kulitnya penuh dengan belatung. Mayat hidup nih senangnya. Setiap mata, setiap orang yang memandang pasti geli dah. Semua luka-luka dari ujung kepala. Tapi tetap dia sujud kepada Allah. Ketika sujud, dalam kisah dinyatakan, tempat sujudnya ada ulat-ulat yang jatuh. Selesai sujud, selesai sholat. Pas itu ulat-ulat yang jatuh, wahai ulat, engkau juga nak hidup ini. Lekatkan lagi ke tempatnya tadi. Ada yang macam itu ya, orang balik kasih. Sabarnya luar biasa. Sikit pun tak terusik hati dia. Sikit pun tak pernah, ya Allah, aku ini ahli ibadah, kenapa pula engkau timpakan penyakit yang seperti ini? Ya, tetap ya, sedikit pun tak bergeming, hatinya tetap tunduk, taat, patuh kepada Allah. Sampailah kepada kemudian ketika askubasi wa huzni ilallah. Aku mengadu, ya Allah, saya sakit. Mengadu bukan untuk disembuhkan, ya Allah sembuhkanlah saya, tak ada. Hanya mengadu kepada Allah saja, mengadu kesusahan. Tiada tempat mengadu melainkan hanya kepadamu, ya Allah, aku mengadu kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan
wahyu kepada Ayub, wahai Ayub, gua mandilah gua tempat ini. Air kehidupan di situ ditunjukkan. Satu perigi ataupun satu tempat, dia pun mandi-manda di situ. Kemudian Nabi Ayub dalam segar bugar semula, bahkan luar biasa. Semua penyakit-penyakit hilang semuanya. Bahkan menjadi kulitnya menjadi muda lagi. Ya. Macam ular itu kalau udah kulitnya sudah tak cantik, lepas itu dia mengopak kulit dia itu lah, ganti kulit baru. Ya. Itu namanya apa? Nah, sini sebut apa? Hah? Salin kulit. Nah, salin kulit itu berpuasa. Puasa dia tak makan, tak minum, tak berhubung suami istri pula. Tak jantan betina tak ada. Dia tarik ke tempat, dia berdiam diri. Kita sudah berapa ini 1 bulan dulu Ramadan kan berdiam diri gitu. Ya. Ganti kulit. Memangnya ular gitu. Ular ganti kulit. Kita puasa nak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah kan gitu. Nah, pas itu janji kulit yang baru lagi, muda lagi. Jadi kalau kita ingin awet muda, resepnya senang. Apa? Salin kulit. Ya, kita dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Allah, insya Allah awet muda itu. Kan awet muda semua nak cari herbal, nak cari semua ini diet lah, macam-macam cara orang nak cari supaya dia awet muda. Ya, berbagai alat-alat kecantikan yang mahal-mahal pun dibeli. Ya, malah yang tidak susah bukan malah muda lagi, malah ganti kulit. Kulit yang tadinya cantik jadi bukan makin cantik, makin hodoh. Tidak sedikit macam itu tuh. Padahal kita dekat dengan Allah, hati tenang. Hati kalau jiwanya tenteram, Masya Allah. Ya, jauh dari hiruk pikuk dan jauh dari penyakit. Belum lagi setiap kali dia imam berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam beragama, wa afiatan fil jasad, badan dia sehat, wa ziyadatan fil, tambah ilmu, ya, wa barakatan fil rizq, rizkinya diberkati, ya, wa rahmatan indal maut, kasih sayang Allah dilimpahkan sewaktu menghadapi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, diringankan beban sakaratil maut, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afa indal hisab, mendapatkan keampunan di hari perhitungan amal. 10 perkara yang kita sebut itu. Yang kita Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Imam yang pertentangan gitu ya. Kita hanya amin, amin, amin. Ya. Itu dimakbul oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. 1, selamat dalam beragama. Wa afiatan fil jasad, badannya sehat. Wa ziyadatan fil ilm, ilmunya bertambah. Terus apa? Wa barakatan fil rizq, rezekinya diberkati. Wa barakatan fil rizqi. Wa taubatan qoblal maut, tobat sebelum datangnya kematian. Wa taubatan qoblal, wa rahmatan indal maut, kasih sayang sewaktu menghadapi kematian. Wa maghfiratan ba'dal maut, setelah kematian mendapatkan keampunan dari Allah. Ya. Terus apa lagi? Wa rahmatan wa maghfiratan ba'dal, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, diringankan beban menghadapi sakaratil maut. Wan najata minan nar, selamat dari api neraka. Wal afa indal hisab, mendapatkan keampunan di hari perhitungan amal. 10 perkara tuh. Kita hanya amin, amin. Kita mau mana amin aja pun dapat 10 perkara itu. Untung kata untung? Untung tak untung? Untung. Maka jangan tinggalkan masjid. Tinggalkan sholat berjamaah. Disitulah ketentraman, ketenangan jiwa akan didapati.
Jadi tak payah jauh-jauh pergi ke overseas, pergi ke luar negeri, pergi ke tempat peranginan jauh-jauh. Ayo kita di Korea ini makmurkan, imarahkan, punya masjid cantik molek seperti ini. Ya, inilah tempat untuk kita mencari ketenangan. Tempatnya di sini, bukan di rumah yang mewah, bukan dengan fasiliti yang glamour, di masjid tempat kita bersujud. Wallahu a'lam. Inilah apa yang boleh sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat akhirnya memberi manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para pendengar semua. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan bacaan ya tawab. Ya, masih ingat lagi tak? Udah 3 bulan kita tak jumpa kan? Berapa bulan? 3 bulan. Tak terasa oleh kita mulai dari Ramadan, Syawal. Nah, saya ucapkan selamat hari raya udah telajak dah. Kemudian dah Zulqa'dah nih. Ya. Dah 3 bulan tak jumpa. Ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi ya. Dalam keadaan sehat wal afiat. Ada yang dah kembali juga? Ada. Tak jumpa lagi? Ada muka-muka yang tak nampak lagi ataupun sembunyi ya rumah. Jadi mari kita baca ya Tawwab, ya Allah yang menerima taubat, tub alaina, terimalah taubat kami, warhamna, kasihanilah kami, wangzur ilaina, pandanglah kami dengan kasih sayang. Ya, baca ya Tawwab saja. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wangzur ilaina, warhamna wangzur ilaina. Bersama ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wangzur ilaina, warhamna wangzur ilaina. فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فكري واضطراري. Bersama ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wangzur ilaina, warhamna wangzur ilaina. Falihadza sirri ad'u fi yasari wa asari ana abdun sara fakhri dimna fakri wa tirari. Bersama ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wangzur ilaina, warhamna wangzur ilaina. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumi wa istighali. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wangzur ilaina, warhamna wangzur ilaina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una zidna ilman nafi'a. Da'wahum ya subhanakallahumma tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.